Selamat datang kembali di program pelayanan Magos pada hari ini. Puji nama Tuhan. Senang sekali bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan. Kita bisa kembali bertemu dalam acara pada hari ini dalam keadaan sehat sebagaimana kita ada sekarang ini. Kami juga mensyukuri semuanya ini karena perlindungan Tuhan yang memberikan kami kekuatan dalam menjalani kehidupan yang sangat dinamis, yang penuh dengan pergumulan serta tantangan, yang seringkali membuat hati kami khawatir, bingung, takut, dan sebagainya. Namun kami masih tetap bisa menerima semua ini karena kami tahu Engkau selalu bersama kami, Engkau yang selalu menggendong kami, dan juga Engkau yang selalu berjalan di depan kami seperti api yang menghanguskan, meluruskan jalan-jalan yang penuh hambatan, dirubah menjadi damai sukacita karena kasih setiamu yang tidak pernah pudar. Oleh karenanya kami ingin lebih mengenalmu, Sang Juru Selamat dunia, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus sebagai Allah yang penuh kasih karunia. Roh Kudus pimpin hamba-Mu ini, agar apa yang keluar dari mulut bibirnya adalah hanya suara-Mu saja. Dan umat-Mu yang mengikuti acara ini, semua mereka diberkati dengan firman-Mu, agar mereka mendapatkan hikmat dan pengetahuan untuk lebih mengenal Allah yang penuh kuasa, sumber segala berkat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Saya ingat sebuah lagu dunia yang liriknya sebagai berikut. Dunia ini panggung sandiwara, cerita mudah berubah, kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Nyanyian ini menggambarkan kondisi dunia yang memang merupakan fakta yang ada dan dihadapi sekarang. Kita sebagai orang Kristen yang mengaku bahwa ia atau kita adalah hamba Tuhan yang memberitakan Injil Kerajaan Sorga di bumi ini. Itulah sebabnya kali ini kita akan menampilkan suatu bahasan yang berjudul Mengenali Kristus dalam diri hambanya. Saya ulangi, mengenali Kristus dalam diri hambanya. Dengan pembacaan firman terambil dari Yohanes 17 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Arti dari ayat ini adalah menunjuk kepada Kristus yang sudah kudus, yang membicarakan perilakunya sendiri tanpa celah dalam pelayanan, dimanapun ia berada, agar supaya hal yang serupa inilah nantinya berlaku juga bagi mereka yang mengaku sebagai hambanya. Nah, oleh karenanya, dari pembacaan firman tersebut, maka kita akan mengenal dua macam kriteria hamba Tuhan yang dapat kita kenal dari sikap perilaku sehari-hari di dalam kehidupan sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelumnya kita perlu menyepakati dulu bahwa sebenarnya
Yang dimaksud dengan hamba Tuhan pada intinya adalah semua orang yang percaya tentang Yesus Kristus dengan Injilnya yang berisi tentang kebenaran itu sendiri. Karena apa? Kalau dahulu dalam perjanjian lama hanya para imam dan yang dari suku Lewi saja yang boleh melayani Tuhan di kemah suci. Namun sekarang dalam perjanjian baru dengan terbelahnya tirai yang menghubungkan ruang Maha Kudus, maka kita secara pribadi juga bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kita sebagai pengikut Kristus, kita adalah berasal dari segala bangsa yang telah menjadi murid Kristus, yang diperintahkan juga untuk memuridkan. Kita kan perintahkan untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Itu Tuhan perintah kepada murid-muridnya. Dan Tuhan menginginkan jadikan segala bangsa itu muridku. Jadi semua kita ini murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Dan kita sebagai pengikut Kristus, kita adalah berasal dari segala bangsa yang telah menjadi murid Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila kita sudah siap untuk mau mengenal para hamba-hamba ini, maka untuk kriteria bahasan kali ini akan terdiri dari kriteria yang pertama, hamba Tuhan yang sejati. Kita perlu memahami bahwa seorang hamba Tuhan, baik itu pemimpin atau gembala, ataupun status mereka sebagai orang percaya, maka mereka akan membawa pikiran mereka kepada para jemaat atau pengikutnya, siapa Kristus itu menurut pemikiran mereka atau pengalamannya sendiri. Dan untuk hamba Tuhan yang sejati, mereka itu dapat digambarkan seperti pada 1 Korintus 4 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Di sini kalau diperhatikan mengenai hamba, maka hal ini disamakan dengan pelayan, yang adalah orang yang ditugaskan untuk bertanggung jawab atas milik orang lain. Di samping itu, pelayan tersebut juga bertanggung jawab atas kekayaan yang tak terselami dari berbagai rahasia Kristus. Jadi, berikanlah suatu kesan bahwa memang itulah adanya seseorang dalam pandangan orang lain dari mereka yang disebut hamba Tuhan. Dan mereka juga disebut utusan-utusan Kristus karena 2 Korintus 5 ayat 20 firman Tuhan berkata demikian. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kami dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Gambaran dari ayat ini dapat diilustrasikan seperti di PBB, di mana para duta besar, ya, mereka ini akan duduk di bawah bendera nasional mereka masing-masing. Artinya apa? Sebagai hamba Tuhan, kita mewakili kerajaan Allah, dan tugas kita adalah mendamaikan manusia dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita selalu harus berusaha agar supaya baik di hadapan Tuhan. Jangan seperti Musa yang emosi, yang memukul batu untuk mengeluarkan air bagi bangsa Israel waktu itu, pada Bilangan 20 ayatnya yang ke-12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ayat ini menggambarkan suatu contoh bagi hamba Tuhan agar selalu menjaga sikap perilaku sebagai teladan
atau panutan dalam menjaga kehormatan serta kekudusan dari kerajaan Allah yang diwakili olehnya. Dan kriteria kedua adalah hamba Tuhan yang palsu. Kalau tadi hamba Tuhan yang sejati, ini hamba Tuhan yang palsu. Seperti yang dijelaskan dalam 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-13 sampai 15. Saya akan membacakan. Demikian firman Tuhan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal ini tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Gambaran dari ayat ini adalah mengenai kondisi orang dunia saat ini, serta fakta yang ada tentang adanya hamba Tuhan. Tantangan terbesar yang ada di dunia sekarang ini adalah sebagian besar dalam tanda petik sudah dipedaya atau dibutakan oleh kebenaran itu sendiri. Dan juga dari musuh yang berdiri di belakang mimbar, namun membelokkan kebenaran, dan setidaknya membuat para pemercaya tidak lagi mampu menyelesaikan sesuatu apapun untuk kerajaan Allah. Hal ini tidak perlu heran, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Musuh kita tidak bodoh. Ia tidak akan terang-terangan menyerang darah Yesus atau salib Yesus. Malah sebaliknya, ia terlihat mengenakan suatu salib. Kini ia terlihat sebagai hamba kebenaran. Terlihat sebagai hamba kebenaran atau utusan terang. Nah, di sini kita perlu waspada karena iblis pun punya banyak hamba atau pelayan. Oleh sebab itu kita perlu lebih mengenal hikmat dan pengetahuan tentang Kristus. Saya ilustrasikan ini kejadian pada Perang Dunia Kedua dari satu rombongan pilot pesawat terbang yang akan ditugaskan untuk membom. Mereka terbang di ketinggian sekitar 2000 kaki. Kemudian mereka mendengar satu suara. Para pilot, arah sasaran kamu masih kurang ke kanan 1 derajat. Arahkan pesawatmu ke kanan 1 derajat. Nah, kita tahu kalau 1 derajat ke kanan itu pasti dalam jarak ratusan mil ke depan itu akan sangat besar deviasinya. Nah, untung saja yang komandan skuadronnya itu bertanya kepada suara tersebut, apa kata sandi hari ini? Begitu ditanya, suara tadi langsung hilang. Jadi berarti ini adalah suara yang sangat dari musuh yang sangat mengacaukan, yang tidak ingin mereka itu dirugikan. Jadi sang komandan skuadron berpikir, lanjutkan sesuai arahan semula. Jadi mereka tetap dengan arah itu. Nah, ini suatu pengalaman di mana iblis itu suka mencoba-coba akan kita supaya kita bisa dibelokkan. Inilah cara kerja seorang pelayan iblis atau pelayan setan, di mana ia akan membuat kita menyimpang 2 derajat saja, namun penyimpangan itu setelah sekian mil akan melebar menjadi dosa umpamanya ya dosa perzinahan. Jadi si jahat setan atau iblis tersebut ingin agar kita terjatuh, agar kita tidak dapat menyelesaikan apapun tugas dari kerajaan Allah. Dan kesudahannya mereka para hamba Tuhan palsu ini akan dapat dilihat pada Matius 7 ayatnya yang ke-15 sampai 23, yang pada intinya adalah yang pertama kita harus waspada akan nabi-nabi palsu yang menyamar sebagai domba.
Yang kedua, dari buahnya kita akan mengenal mereka. Jadi lain di mimbar, lain dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa tahu orang ini hanya manis di mimbar, tapi dalam kehidupan sehari-harinya tidak benar. Dan yang ketiga, dan nanti pada hari terakhir Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal kamu sekalian, pembuat kejahatan. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila kita dapat memahami dengan benar kedua kriteria hamba Tuhan tersebut, maka saya percaya kita tidak akan mudah disesatkan. Karena pada akhir zaman ini akan banyak bermunculan para nabi palsu yang dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk serta mulutnya yang manis akan dapat menyesatkan orang-orang yang tulus hatinya. Mari kita berdoa, mengucap syukur atas kasih setiamu yang telah mengingatkan kami agar selalu waspada akan gejala akhir zaman, di mana akan ada banyak nabi palsu yang menyamar sebagai utusanmu, namun mereka dengan kata-kata yang muluk-muluk dan manis menipu umatmu yang tulus hatinya. Mari kita berdoa. Mengucap syukur atas kasih setiamu yang telah mengingatkan kami agar selalu waspada akan gejala akhir zaman, di mana akan ada banyak nabi-nabi palsu yang menyamar sebagai utusanmu, namun mereka dengan kata-kata yang muluk-muluk dan manis menipu umatmu yang tulus hatinya. Roh Kudus, tolong tuntun kami agar selalu mendapatkan hikmat pewahyuan dalam menjalani kehidupan ini. Hamba-Mu berdoa sebagai utusan kerajaan-Mu, biarlah umat-Mu ini selalu diperdamaikan dengan-Mu, dengan bertumbuhnya iman mereka menuju kasih akan semua orang. Kiranya pertolongan kita selalu dari Tuhan saja, sebagai tempat kita bernaung dan berlindung, yang selalu menjaga kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian bahasan kita kali ini, dan sampai ketemu lagi pada program Magos pada waktu yang akan datang. Shalom.